Shalom, ibu-ibu yang saya kasihi di rumah masing-masing. Selamat bertemu, selamat sore, selamat mendengar kebenaran firman Allah. Sebelumnya, mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, kami kaum ibu bersyukur pada sore hari ini kami bisa datang kepada Tuhan melalui program ini. Kami rindu untuk membesarkan nama Tuhan, bahkan mendengar kebenaran firman Allah. Kami undang Roh Kudus berkarya, khususnya mengurapi hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah pada sore hari ini. Mari Roh Kudus menguasai ibu-ibu, supaya mereka bisa mengerti kebenaran firman Allah yang mereka dengar. Urapi hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah pada sore hari ini. Segala gangguan roh jahat sudah dihancurkan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengar firman Allah. Urapi hamba yang akan menyampaikan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari segera kita mendengar kebenaran firman Allah yang terdapat di dalam Kitab Mazmur pasal yang ke-34 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Allah. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. 11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin firman Allah. Firman Tuhan ini saya baca dulu ayatnya yang ke-9. Demikian firman Allah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Firman Tuhan ini saya beri judul kebaikan Tuhan. Kalau berbicara tentang kebaikan Tuhan, tentunya semua kita sudah merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup ini dari hari ke hari. Saya juga merasakan kebaikan Tuhan ketika saya mengikuti kakak saya di Jakarta. Saat itu baru kali itu saya ke Jakarta. Kemudian karena keadaan tidak memungkinkan, saya rindu untuk kembali lagi ke tempat saya di Sulawesi Utara. Pada saat itu saya pikir-pikir caranya bagaimana. Tapi Tuhan itu menuntun saya dengan kebaikannya. Saya naik bis, ketika sudah sampai di pelabuhan persis di depan pintu pelabuhan itu, saya masuk ke dalam dan saya sampai ke kapal itu. Itulah kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Firman Allah katakan dari Daud, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Daud di sini dia coba-coba mengangkat tentang kebaikan Tuhan yang dia alami di dalam hidupnya. Jadi dia mulai dari nol diangkat oleh Tuhan menjadi seorang raja. Dan pilihannya itu sangat luar biasa. Ketika Samuel kecewa dengan Saul karena perbuatannya tidak taat kepada kebenaran firman Allah. Allah berfirman kepada Samuel, pergilah ke rumah Bapak Isai dan angkatlah anaknya di sana urapi menjadi raja. Ketika Samuel ini sampai di rumah Isai, dia melihat Eliab. Dia pikir, wah ini gagah, orangnya kekar, inilah raja untuk Israel. Ternyata Tuhan berfirman, bukan yang dilihat oleh manusia, tetapi Tuhan melihat hati. Kemudian keluarlah Abinadab, keluarlah Syama. Semua anak Isai yang keluar itu, bukan itu
Samuel bertanya, masih adakah anakmu yang lain? Masih ada. Panggil. Akhirnya datanglah Daud. Dan itulah pilihan Tuhan. Itulah sebabnya Daud mengucap syukur kepada Tuhan. Dia berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Jadi kalau kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, khususnya kaum ibu pada sore hari ini, tentunya ibu-ibu sudah merasakan semuanya kebaikan Tuhan dalam hidupnya, rumah tangganya, keluarganya masing-masing. Apalagi dalam kesulitan seperti sekarang ini, mewabah penyakit virus corona yang begitu banyak mematikan orang. Tapi bersyukurlah oleh kasih kemurahan Tuhan, ibu-ibu, saya dan saudara tetap dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Itulah sebabnya Daud berkata, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Berbahagialah kalau sampai hari ini ibu-ibu, saya dan saudara masih berlindung kepada Tuhan. Jangan berlindung kepada dunia. Jangan berlindung kalau kita orang kaya, punya duit, punya harta. Itu tidak bisa menolong saya dan saudara. Maksudnya berlindunglah hanya kepada Tuhan. Dia Sang Pencipta, Dia Maha Kuasa. Dia mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Selanjutnya, bagaimana kehidupan orang-orang yang menikmati kebaikan Tuhan? Mari kita perhatikan ayatnya yang ke-8, pasal yang sama. Demikian kebenaran firman Allah, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Jadi yang pertama, orang-orang yang bisa menikmati kebaikan Tuhan tidak lain adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Saya terlalu yakin ibu-ibu yang ada di rumah tergolong orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan berarti orang itu sangat memperhatikan hidup rohaninya. Dia sangat memperhatikan imannya, kepercayaannya hanya kepada Allah Bapa di surga. Jadi orang-orang yang takut akan Tuhan berarti orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang suka dengan Tuhan, suka bersekutu dengan Tuhan. Saya yakin Daud ngomong seperti ini. Dia adalah orang yang suka dengan Tuhan, suka dengan kebenaran firman Allah. Itulah sebabnya Daud katakan malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Jadi malaikat Tuhan itu sudah ada di setiap keluarga yang takut akan Tuhan, secara pribadi, secara am. Di mana saja dia ada, di mana saja dia pergi, dikawal oleh malaikat Tuhan. Kalau ada bahaya, firman Allah katakan, lalu meluputkan mereka, melepaskan mereka, melindungi mereka, bahkan menjaga mereka. Mari kita lihat dulu di dalam kitab Mazmur ini. Mazmur pasalnya yang ke-91. Mazmur 91 ayat 10 dan 11. Demikian firman Allah, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Dahsyat bukan? Luar biasa Allah kita. Dia berjanji kepada orang percaya kepada Tuhan, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Jadi malapetaka apa saja?
Kalau itu terjadi, Tuhan tidak izinkan terjadi di orang itu, pasti tidak akan menimpa dia. Bahkan tulah tidak akan mendekat kepada kemahnya. Tulah disingkirkan jauh-jauh oleh Tuhan. Sebab tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Firman Allah katakan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi luar biasa saya dan saudara yang menjadi pengikut Tuhan. Tuhan sudah perintahkan malaikatnya untuk menjaga di segala jalan kita. Di mana saja kita berada, malaikat Tuhan itu bersama-sama dengan kita, menjaga kita, mengawal kita, menjauhkan kita dari segala malapetaka, menjauhkan kita dari segala tulah. Jadi itu tidak akan mendekat dalam hidup kita, terutama di kemah kita masing-masing. Itulah sebabnya, mari, takut akan Tuhan itu harus tertanam di hati kita masing-masing. Kita tetap menaruh pengharapan kita sepenuhnya hanya kepada Bapa kita di surga. Kemudian kita perhatikan ayat yang ke-10, pasal yang sama, Mazmur 34 ayat yang ke-10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Jadi ini janji firman Allah. Sering manusia itu khawatir akan hidupnya, gelisah akan hidupnya. Tetapi firman Allah sore hari ini berkata kepada saya dan saudara, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Jadi saya dan saudara yang suka beribadah kepada Tuhan, kita ini tergolong orang-orang yang kudus. Mengapa demikian? Karena kita inilah orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan janji kebenaran firman Allah, orang-orang yang takut akan Tuhan tidak kekurangan. Dan itu menjadi kenyataan dalam kehidupan saya dan saudara. Sekalipun di masa-masa sukar seperti sekarang ini terjadi di seluruh dunia akibat penyakit yang mematikan itu, orang yang percaya kepada Tuhan tetap dipelihara oleh Tuhan. Apa yang menjadi kehidupannya sehari-hari, Tuhan memberkati, sehingga dia bisa melihat kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Kemudian ayat yang ke-11, demikian, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Jadi orang-orang takut akan Tuhan, orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus, firman Allah katakan, orang-orang yang seperti itu harus suka mencari Tuhan. Seperti pada sore hari ini, ibu-ibu sekalipun ada di rumah, tetap setia untuk mengikuti program kaum ibu. Mereka bisa mendengar dan menikmati kebenaran firman Allah. Jadi cukup jelas kalau Bapak Ibu, saudara-saudara biasa di rumah ini sudah campur untuk mengikuti program ini, dengar baik-baik. Kalau kita benar-benar orang yang takut akan Tuhan, orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, kita harus rajin untuk apa? Mencari Tuhan. Jadi mencari Tuhan itu tidak ada batasnya. Oh, mencari Tuhan kalau kita ke gereja, mencari Tuhan kalau kita ke persekutuan. Di rumah saja kita bisa mencari Tuhan. Mengapa demikian? Karena di mana-mana Tuhan hadir. Jadi sore hari ini Tuhan hadir bersama dengan ibu-ibu di rumahnya masing-masing. Dan Tuhan Maha Tahu, Dia melihat isi hatimu.
Dia melihat apa yang menjadi kebutuhan hidupmu, keluargamu, rumah tanggamu. Tuhan sangat mengetahuinya dan Tuhan sangat memperhatikannya. Saya baca di kitab Mazmur pasal yang ke-25 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Masih bagaimana kehidupan orang-orang yang menikmati kebaikan Tuhan, yaitu orang yang takut akan Tuhan. Mulai ayat 12, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Firman Allah ini katakan, siapa orang yang takut akan Tuhan? Jadi ini pertanyaan. Sore hari ini Tuhan bertanya kepada ibu-ibu, siapakah yang takut akan Tuhan? Kepada orang itu, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi, ibu-ibu sudah ada jalan. Pilihan ibu-ibu sendiri, itu dari Tuhan. Lakukan itu dengan baik. Kerjakan itu dengan baik. Jalani itu dengan baik. Karena itu sudah pilihanmu dari Tuhan sendiri. Karena engkau takut akan Tuhan. Apa yang terjadi? Ayat 13 katakan, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Jadi hidupnya berbahagia. Biasa orang menilai berbahagia itu kalau orang itu kaya, punya uang banyak, punya materi, tidak salah. Tidak salah. Tapi firman Allah katakan orang yang berbahagia kalau orang itu takut akan Tuhan. Mengapa? Karena orang itu sangat menjaga hidup rohaninya di mata Tuhan. Dia suka kepada Tuhan. Bahkan hatinya selalu diisi dengan kebenaran firman Allah. Sehingga dia berbahagia. Karena apa? Berkat Tuhan turun di rumah tangganya. Ada damai sejahtera, ada sukacita, tubuhnya menjadi sehat, tubuhnya menjadi kuat. Itu berkat kemurahan Tuhan. Bahkan bukan hanya ibu-ibu sendiri yang menikmati. Firman Allah katakan, sampai kepada anak cucunya akan mewarisi bumi. Jadi anak cucunya itu menguasai di mana dia berada. Mungkin usaha pekerjaannya dia menguasai sehingga berkat Tuhan turun. Kemudian yang ke-14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Luar biasa bukan? Orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan sendiri bergaul karib dengan orang itu. Jadi sangat berbahagia. Kalau Tuhan yang bergaul bersama-sama dengan kita, itu sangat luar biasa. Berarti hidup rohani kita sangat berkenan di hati Tuhan. Bahkan firman Allah katakan, perjanjian Tuhan diberitahukannya kepada mereka. Jadi Tuhan tidak sembunyi-sembunyi. Apa yang dari Tuhan Dia beritahukan kepada orang itu. Sebab mataku tetap terarah kepada Tuhan. Sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Jadi ini yang dirasakan oleh Daud. Matanya tetap terarah pada Tuhan. Pandangan rohaninya tetap terarah kepada Tuhan. Sehingga kalau ada jerat musuh, kakinya ada di jaring,
firman Allah katakan Tuhan mengeluarkan dia dari jaring itu. Mengapa? Karena hidupnya sangat berkenan di hati Tuhan. Kemudian bagian yang kedua saya baca di dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal yang ke-91 14 sampai 16. Demikian firman Allah. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku atau Tuhan akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi yang pertama, orang yang takut akan Tuhan, yang menikmati kebaikan Tuhan. Yang kedua, hatinya melekat pada Tuhan. Jangan lupa, hati kita jangan melekat kepada dunia. Hati kita jangan melekat kepada harta, kepada materi. Tapi biarlah hati kita, hati saya dan saudara benar-benar melekat hanya pada Tuhan. Apa yang terjadi kalau hati kita ini melekat pada Tuhan? Firman Allah katakan, kalau ada permasalahan hidup datang, firman Allah katakan, Tuhan akan meluputkannya, Tuhan akan melepaskannya, kemudian Tuhan akan membentenginya. Mengapa? Karena orang itu benar-benar mengenal nama Tuhan, nama di atas segala nama, nama yang maha kuasa, tidak lain adalah nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Luar biasa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, apabila dia berseru memanggil nama Tuhan, minta pertolongan dalam segala hal bentuk apa saja, firman Allah katakan, Tuhan akan menjawab. Bukan hanya menjawab, tapi dia juga menyertai orang itu kalau dia dalam kesesakan. Kemudian Tuhan juga meluputkan dia, melepaskan dia, membebaskan dia, dan diangkat oleh Tuhan, dimuliakan oleh Tuhan. Kemudian selanjutnya, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Jadi luar biasa. Tuhan beri umur panjang. Jangan lupa, kalau Tuhan memberi umur panjang, tidak sakit-sakitan. Kalau Tuhan memberi umur panjang, dijamin hidupnya. Apa yang menjadi kebutuhan hidupnya, rumah tangganya, dijamin oleh Tuhan. Diberi tubuh sehat, diberi kekuatan baru. Apa yang menjadi kebutuhan hidupnya, Tuhan menyediakan. Selanjutnya, akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi orang yang hatinya melekat kepada Tuhan disertai terus oleh Tuhan. Bahkan Tuhan memperlihatkan kepada orang itu keselamatan dari Tuhan. Apa saja yang dia lakukan, semuanya selamat. Bahkan nanti dia akan menikmati keselamatan yang kekal, yaitu yang dijanjikan oleh Tuhan, surga yang dia dambakan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, saya baca di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-62. Mazmur yang ke-62 ayat yang kedua dikatakan begini, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku.
Jadi bagian yang ketiga ini, orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Bagaimana orang-orang yang dekat dengan Tuhan? Tentunya dia sudah tahu apa yang dia lakukan. Dia suka datang beribadah kepada Tuhan. Dia suka berdoa dengan Tuhan. Sehingga membuat hidup rohaninya, imannya semakin mantap. Karena apa? Telinganya banyak menikmati kebenaran firman Allah. Mengapa begitu? Karena undangan Yesus, marilah kepadaku. Semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Jadi sore hari ini, ibu-ibu kalau sudah ada beban berat dalam hidupnya, jangan lari kepada manusia. Lari saja di bawah kaki Yesus. Di sana engkau mendapat pertolongan Tuhan, mendapat kebaikan Tuhan dari surga. Amin firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapak Surgawi, sore hari ini ibu-ibu sudah mendengar kebenaran firman Allah. Hamba terbatas, tapi mari Allah Roh Kudus berkarya bagi ibu-ibu, meteraikan firman Allah itu di setiap hati mereka. Beri kemampuan mereka untuk melakukan kebenaran firman Allah dengan setia, dengan tekun. Mereka bisa membina rumah tangga mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, suami mereka, dibawa semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik dalam surga. Tuhan memberkati program ini sehingga banyak jiwa-jiwa yang dipuaskan dengan kebenaran firman Allah. Memberkati semua yang sudah bekerja melalui program ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai sore hari ini sampai Yesus datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.